Kenalkan, nama saya Forlana Perlia dari Konstruksi Bangunan dan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang kewirausahaan. Pendahuluan, latar belakang, kewirausahaan berasal dari kata wira. Wirausaha dan wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu wira yang berarti kesatria, pahlawan, pejuang, unggul, gagah berani, sedangkan satu lagi adalah kata usaha yang berarti bekerja, melakukan sesuatu. 2. Rumusan masalah. Pengertian kewirausahaan, pengembangan sikap wirausaha, jenis-jenis usaha, peran wirausaha. Ketiga, tujuan. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan kewirausahaan dan dapat mengembangkan sikap wirausaha dalam diri mahasiswa tersebut. Pembahasan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah istilah umum yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan memulai bisnis. Bisnis tersebut dibangun oleh seorang individu atau dalam hal ini kerap disebut sebagai wirausahaan. Berikut adalah beberapa pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan keinovasian dan kreativitas untuk pemecahan masalah dan memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap hari. Dan sedangkan menurut Robin dan Coulter, kewirausahaan adalah suatu proses di mana seseorang ataupun suatu kelompok menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana untuk mencari sebuah peluang. Nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui sebuah inovasi dan keunikan. Berikutnya, mengembangkan sikap kewirausahaan. Pertama, memiliki rasa percaya diri, teguh pendirian, tidak tergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Ketiga, pengambil resiko, energik, berinisiatif, mampu mengambil resiko, suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat menanggapi saran dan kritik. Yang keempat, keorisinilan, inovatif, kreatif, fleksibel, serta bisa dapat mengetahui banyak hal. Berikutnya, bentuk-bentuk wirausaha. Ada beberapa bentuk-bentuk wirausaha seperti badan industri. Badan industri ini adalah badan usaha yang pekerjaannya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Kedua, ada badan usaha perniagaan. Badan usaha perniagaan ini badan usaha yang mengelola usahanya untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Yang ketiga, badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang bergerak dalam pengolahan dalam usaha tanah. Yang keempat, badan usaha ekstra aktif. Badan usaha ekstra aktif adalah badan usaha yang mengolah dan mengelola penggalian, pengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Yang kelima, badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Berikutnya, jenis-jenis usaha. Ada banyak sekali jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Di sini saya hanya memberikan beberapa saja, yaitu perkebunan jeruk, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, budidaya tanaman hias, peternakan ayam potong, ternak sapi, ternak kambing, ternak bebek, bidang usaha perikanan, bisnis budaya ikan gurame, dan seterusnya. Penutup, kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah kewirausahaan ini adalah kewirausahaan merupakan kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan perubahan sosial. Dengan mengembangkan sikap wirausaha yang tepat, memahami berbagai bentuk dan jenis usaha, serta mengambil risiko yang terukur, serta setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam dunia bisnis dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi wirausaha dan dalam memulai dan mengembangkan bisnis mereka.
Budaya kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan harus terus didorong untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Saran dari saya, ada beberapa saran untuk meningkatkan kewirausahaan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para wirausahaan adalah sebagai berikut. Pertama, pelatihan dan pendidikan. Menyediakan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk membekali generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola bisnis. Yang kedua, akses ke modal. Memfasilitasi akses yang lebih mudah ke modal usaha melalui program pinjaman, investasi modal, ventura, dan bantuan keuangan lainnya bagi wirausahaan yang berpotensi namun kurang memiliki modal. Yang ketiga, mentor dan jaringan. Membangun jaringan dan komunitas mentor yang kuat bagi para wirausahaan yang dapat memberikan panduan, dukungan, dan koneksi yang berharga dan dalam mengembangkan bisnis mereka. Sekian dari saya, terima kasih.